Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Wulandari, berasal dari kelas 1A dengan NIM 12150121717, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep peta Karnaug guna untuk memenuhi salah satu mata kuliah sistem digital. Pengertian dari peta Karnaug. Peta Karnaug adalah suatu metode yang digunakan untuk menyederhanakan persamaan logika atau mengkonversikan sebuah tabel kebenaran menjadi sebuah rangkaian logika. Selanjutnya itu ada sejarah peta Karnaug. Karnaug pertama kali ditemukan oleh seorang ahli fisika dan matematika yang bernama Maurits Karnaug pada tahun 1953. Karnaug map sering juga dikenal sebagai Karnaug Fetch karena menggunakan metode yang disempurnakan oleh seorang ahli komputer yang bernama Edward Fetch. Peta Karnaug ini terdiri dari kotak-kotak dua dimensi yang disusun mengikuti aturan kode Gray dari fungsi logika rangkaian digital, dan tiap sel atau kotak itu berisikan kode biner berupa angka 0 ataupun angka 1. Nah, dalam penyelesaian suatu masalah, peta Karnaug adalah cara termudah untuk menyelesaikan persamaan logika. Adapun langkah-langkah yang dapat kita gunakan dalam penyelesaian peta Karnaug. Yang pertama, tentu saja kita menyusun aljabar boolean terlebih dahulu. Yang kedua, kita boleh menggambarkan rangkaian digitalnya. Dan yang ketiga, membuat tabel kebenarannya. Tabel kebenaran ini memuat persamaan 2 pangkat n. Dan maksimal itu 2 pangkat 4 ataupun 16. Keempat, merumuskan tabel kebenarannya. Dan yang kelima, memasukkan rumus tabel kebenaran ke Karnaug map atau kotak-kotak. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis peta Karnaug. Untuk pasangan dua buah satu yang sejajar. Untuk contoh soalnya, F Wx YZ sama dengan Wx YZ ditambah Wx YZ aksen. Nah, pada video boolean sebelumnya, saya pernah mengatakan bahwa jika ada sesuatu variabel yang aksen di atasnya atau juga disebut dengan not, itu sama dengan 0 nilainya. Nah, perlu ditekankan pada peta Karnaug ini untuk penulisan ini harus berurutan. 00, 01, 11, 10. Begitupun juga pada kolom WX. Di sini tulis 00, 01, 11, dan 10. Langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan soal yang diketahui ke dalam tabel. Di sini kan WX YZ. Berarti tidak ada 0 di sini karena tidak ada lambang aksen seperti ini. Berarti terletak pada kolom dan baris 1111, yaitu di sini. Ditambah WX YZ aksen. Berarti WX-nya terletak 11 ini, dan sejajar. Dan YZ aksen 10. Berarti di sini kan. Nah, didapatlah dua buah satu yang sejajar. Untuk hasil didapatkan WXY. Kenapa? Karena di sini dengan catatannya tidak sama itu dicoret. Z dan Z aksen kan tidak sama, berarti ini kita coret. Yang sama itu adalah WXY. Maka itulah hasilnya. Untuk selanjutnya, saya membahas tentang 4 buah satu yang bertetangga. Maksudnya, dari penyelesaian soalnya nanti akan didapatkan hasil 4 buah anggota yang saling bertetangga. Nah, untuk soalnya ini, A not, B not, C not, D not,
A not B not C not D ditambah A not B C D not ditambah A not B C not D ditambah A not B not C D not ditambah A not B C D not ditambah A B C D not ditambah A B not C not D not ditambah A B not C not D ditambah A B not C D ditambah A B not C D not sama dengan Y. Kita tinggal memasukkan ke dalam tabel sehingga tabelnya berbentuk seperti ini. Didapatkanlah dengan 3 persamaan. Untuk yang pertama, kenapa menghasilkan A aksen dan C aksen? Karena di sini ada penghilangan unsur dari D dan B. Kenapa? Karena unsur D dan B itu tidak sama. Kita lihat ya untuk yang di sini. B di sini beda kan sama B aksen? Maka ini dihilangkan atau dicoret saja. Terus yang B, yang D. Yang D kenapa bisa dihilangkan? Karena D not sama D itu berbeda. Maka ini kita bisa eliminasi juga. Nah, makanya dapatlah hasil dari tabel ini A not dan C not. Untuk yang selanjutnya fokus ke sini. Itu ada penghilangan A dan B dan menghasilkan C, D not. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa bisa hilang? Karena ada unsur A dan B yang tidak sama. Begitupun juga dengan tabel selanjutnya ini, itu menghasilkan A, B not. Yaitu berupa penghilangan C dan D. Maka dapatlah hasil penyederhanaan dari soal ini, A aksen, C aksen ditambah C, D aksen ditambah A, B aksen sama dengan Y. Selanjutnya itu ada kaidah oktet, yaitu 8 buah satu yang bertetangga. Contohnya, sederhanakanlah fungsi berikut. Di sini diberikan ada 15 persamaan, itu menghasilkan Y. Kita fokus, peta Carnot-nya ditulis C aksen, D aksen, C aksen D, CD, CD aksen. Dan begitu juga di sini, A aksen, B aksen, A aksen B, AB, AB aksen. Ingat, tadi ini harus sama. Jika di sini aksen, di sini juga aksen-aksen. Di sini aksen, di sini juga aksen. Di sini tidak ada, di sini juga tidak ada. Di sini B-nya aksen, maka D-nya di sini juga aksen. Kita masukkan yang pertama. A not, B not, C not, D not itu di sini. Sini. Dan A not, B not, C not, D di sini. Yang ketiga, A not, B, C not, D not di sini. Yang keempat, A not, B not, C D itu di sini. Kelima, A not, B not, C D not itu di sini. Keenam, A not, B, C, D not sampai akhirnya terpenuhilah tabel ini. Nah, dari tabel ini terbentuklah 2 pasangan 8 buah oktet yang bertetangga. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Untuk yang pertama itu ada penghilangan C, D, dan B. Kita fokus ke tabel yang pertama ini. Penghilangan C, kenapa ada penghilangan C? Karena di sini unsur C-nya berbeda. Ada C aksen sama C, maka C dihilangkan. Selanjutnya untuk D, kenapa D juga bisa dihilangkan? Karena D memiliki unsur yang berbeda. D not sama D. Dan B juga dihilangkan, alasannya sama, karena B aksen sama B itu berbeda. Maka yang sama hanya A aksen, dan itulah hasilnya. Untuk yang kedua, proses yang kedua kita fokus yang di sini ya. Itu ada berupa penghilangan A, B, dan D. Unsur A yang beda, B yang beda, dan D yang beda akan menghasilkan C. Maka dari soal
yang sepanjang ini kita mendapatkan hasil A aksen ditambah C sama dengan Y. Adapun variasi pelingkaran yang lainnya. Di sini, saat satu berada di kolom ujung dan satu berada di kolom di sini, itu bisa kita lakukan penyederhanaannya. Kita fokus, Y sama dengan A. Not B, not C ditambah A, B, not C. Di sini kan, A not B, not C ditambah A, B, not C. Maka itu ada penghilangan A. Kenapa? Karena ada A nilainya yang beda, yaitu A aksen sama A. Maka untuk tabel yang pertama didapatkan hasil Y sama dengan B aksen C. Tabel yang kedua. Di sini kita bisa mendekatkan dua baris satu di sini dengan yang di sini. Maka itu didapatkan hasil A not B not C not D ditambah A not B not C D ditambah A B not C not D ditambah A B not C D. Di sini ada penghilangan C dan A karena C dan A merupakan unsur yang berbeda. Didapatkanlah hasil Y sama dengan B not D. Fokus tabel yang ketiga, itu satu yang di sini juga bisa didekatkan dengan yang di sini. Maka didapatkan hasilnya A not B, C not D not ditambah A not B, C D not ditambah A B, C not D not ditambah A B, C D not. Di sini merupakan penghilangan A dan C, maka didapatkan hasil B D not. Bentuk variasi pelingkaran yang lainnya adalah jika ada angka 1 itu saling berjauhan, tapi saling berjauhannya tuh ujung-ujung seperti pada gambar ini, maka kita juga bisa menggabungkan keempat-empatnya. Tapi syaratnya harus seperti gambar ini ya. Ini bisa bentuk penghilangan C dan A. Dapatlah hasilnya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, ditambah A aksen, B aksen, C, D aksen, ditambah A, B aksen, C aksen, D aksen, ditambah A, B aksen, C, D aksen. Di sini ada unsur yang tidak sama, yaitu C dan A. Kita lihat ya. Di sini ada A, aksen di sini ada A. Maka otomatis A langsung dieliminasi. Terus yang C di sini ada C aksen, di sini ada C. Maka otomatis C dieliminasi. Maka didapatkanlah hasilnya Y sama dengan B aksen, D aksen. Syarat menentukan peta Karnaug. Jadi, ketika kita memasukkan suatu angka ke dalam peta Karnaug, itu juga memiliki syarat. Jadi, tidak sembarang kita boleh meletakkan angka tersebut ke dalam peta Karnaug. Yaitu yang pertama syaratnya, cari yang saling sejajar dan segaris, baik itu horizontal maupun vertikal. Di sini contohnya, angka 1 yang di sini, ini saling sejajar dan juga segaris. Maka, ini boleh kita ambil. Tetapi, ada juga tetapinya, jika kita ambil angka 1 di sini, dengan angka 1 di sini, apakah kita dapat memenuhi syarat yang pertama, yaitu saling sejajar dan segaris, maka itu tidak boleh kita ambil. Dan contoh selanjutnya, itu angka 1 di sini, dan 1 di sini boleh kita ambil, karena itu berada dalam satu horizontal. Dan untuk syarat yang kedua, cari yang saling berdekatan, boleh saling meminjam dan yang sudah dipakai. Maksudnya apa? Maksudnya gini adalah, ini kan dia garis yang saling segaris dan sejajar. Ini juga horizontal, maka jika telah dipakai di sini, boleh juga dipakai di sini. Itulah yang dimaksud dengan saling berdekatan dan boleh meminjam satu sama lainnya.
Kali ini kita akan membahas satu contoh soal, yaitu sederhanakanlah soal berikut dengan menggunakan peta Karnaug. Soalnya, Y sama dengan A, B, C, D not, ditambah A not, B, C not, D, ditambah A, B, C not, D not, ditambah A, B, C, ditambah A not, B, C, D, ditambah A not, B, C not, D not. Baiklah, inilah jawaban beserta langkahnya. Di sini kita menyusun peta Karnaug. Di sini ada 6 persamaan. Yang pertama itu ada A, B, C, D aksen. Terletak pada A, B, C, D aksen di sini kan. Di sini, selanjutnya A not B, A not B, C not D terletak di sini. Yang ketiga, AB, C not D not. AB di sini. Sehingga dapatlah hasilnya berupa tiga buah penyederhanaan. Dari persamaan pertama itu terdapat unsur yang berbeda yaitu A, penghilangan A. Maka persamaan pertama didapat hasilnya B, C not D not. Dan persamaan kedua berupa penghilangan unsur C karena unsur C yang tidak sama, yaitu hasilnya A not BD. Begitu juga dengan persamaan ketiga, ini yang dihilangkan variabel D karena D terdapat unsur yang sama, sehingga menghasilkan A, B, C. Didapatkanlah hasil akhirnya Y sama dengan B, C not D not ditambah A not BD ditambah A, B, C. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya Citra Wulandari pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.